Dan saya masih berbincang bersama Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI, dan juga Bapak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Saya ke Pak Trubus lagi. Pak Trubus, terkait dengan bagaimana sebetulnya ini jika menjadi sebuah kebijakan yang agak sulit untuk diaplikasikan, tapi jika bisa diaplikasikan prosesnya cukup lama gitu, karena ada berbagai macam hal yang harus diurai lah begitu. Terkait dengan bagaimana sebetulnya program ini akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran kementerian dan juga lembaga. Mekanisme pengawasan seperti apa yang harus bisa dilakukan untuk memastikan bahwa program ini tepat guna gitu. Mungkin Anda bisa sampaikan concern Anda, Pak Trubus. Iya, menurut saya sih yang paling penting adalah pengawasan yang sifatnya lebih menekankan kepada penggunaan anggaran itu. Nah, di mana kemudian anggaran yang sudah dialokasikan di kementerian dan lembaga nanti yang ada 7 kementerian itu harus betul-betul bisa istilahnya diakses oleh publik gitu loh. Sehingga publik itu bisa ikut memantau, mengawasi jalannya penggunaan anggaran itu. Karena persoalannya adalah yang paling rumit. Ketika nanti anggaran itu dilakukan atau digelontorkan, maka pada akhirnya potensi-potensi penyimpangan atau maladministrasi atau potensi korupsi relatif tinggi juga. Nah, di sini kemudian pengawasan yang terus tidak saja pengawasan dilakukan oleh internal 7 kementerian itu, tetapi juga oleh lembaga lain dalam ini KPK, kepolisian maupun kejaksaan. Nah, karena apa? Bagaimanapun juga aparat penegak hukum harus memantau secara terus-menerus bagaimana penggunaan anggaran ini secara kontinu. Yang menjadi persoalan kemudian bagaimana publik itu bisa merasakan atau menikmati dari penggelontoran anggaran itu. Jangan sampai kemudian misalnya ASN ini terima duit, terus kemudian duitnya hanya dipakai untuk kembali ke Jakarta. Artinya tidak dikonsumsikan di Bali. Nah, ini jadi masalah kan. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya satu upaya memberikan stimulus kepada produk-produk ekraf Bali supaya dipakai, artinya supaya dikonsumsi gitu loh. Nah, ini menjadi rumit karena apa? Karena bagaimana ASN mau setidaknya mempelopori, meneladani kepada publik bahwa mereka akan menggunakan uangnya untuk membeli produk-produk Bali. Jadi harus ada kepastian, Mas. Karena sulitnya adalah mereka-mereka itu akan berpikir bahwa saya hanya bekerja saja dan saya akan menerima uang, sudah saya akan kembali digunakan di Jakarta. Baik. Nah, ini yang menurut saya jadi akhirnya tidak akan banyak bermanfaat kepada pertumbuhan di Bali sendiri. Ya. Yang ada hanya pertumbuhan yang diakibatkan oleh stimulus-stimulus sifatnya jangka pendek, yaitu misalnya terhadap transportasi, terhadap UMKM, terhadap perhotelan juga gitu. Nah, ini pelaku-pelaku usaha ini memang harus didukung, diberikan insentif yang cukup ya. Karena selama dampak Covid ini saya nggak melihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh kok masalah memberikan stimulus kepada perhotelan ya. Karena sejak lama perhotelan itu terpuruk, tapi juga selalu ada cuma wacana-wacana, tetapi bagaimana kemudian itu tersalurkan, terimplementasi dan hotel itu tidak istilahnya tidak menjual asetnya. Karena hampir semua yang kita lihat, kalau kita lihat di web atau di internet itu banyak sekali pemerintah daerah atau pihak-pihak swasta itu menjual hotelnya gitu lah. Ini kan menunjukkan bahwa selama ini pemberian stimulus terhadap hotel itu tidak berjalan optimal, Mas. Jadi itu saya agak kurang yakin gitu loh bahwa pemerintah ini punya ini kalau niatnya sih baik, niat ya semua kita bicara niat, tapi dalam hal implementasinya ternyata jauh dari harapan. Kalau kita bicara dengan Pak Menparekraf saya sudah sempat bicara, tetapi ya dalam sudah disampaikan itu, ada disampaikan, tapi saya nggak yakin dalam hal implementasi, apalagi ini 7 kementerian ini jujur saja nggak koordinasi juga, Mas. Kan ini yang ngotot kan cuma Parekraf doang, Mas. Atau kementerian yang lainnya masih adem ayem, Mas, nggak terlalu ngerespon juga. Betul. Gitu ya. Belum lagi dari image ASN, perpanjangan tangan dari pemerintah dan juga termasuk yang garda depan, apalagi bicara mengenai penerapan protokol kesehatan. Dan satu hal yang kemudian sedang digaungkan oleh pemerintah adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia begitu menerapkan protokol kesehatan, salah satunya
ini adalah dengan membatasi pergerakan ataupun membatasi mobilitas, dan itu cukup kontradiktif dengan program Work from Bali ini karena memang diperlukan waktu perjalanan dan lain sebagainya. Saya ke Pak Maulana. Pak Maulana, memang kita dihadapkan oleh kondisi yang tidak mudah. Ada secercah harapan ketika bicara mengenai WFB dapat menjadi satu upaya untuk meningkatkan okupansi hotel-hotel di Bali. Tapi kita lagi-lagi kemudian dihadapkan dengan kompleksitas tadi, belum lagi kita bicara mengenai kasus COVID yang melonjak, ada proyeksi dan juga possibilities pemerintah DKI Jakarta akan menarik rem darurat lagi, ada usulan mengenai Pulau Jawa yang kemudian juga di lockdown. Nah, Anda melihat ini seperti apa secara keseluruhan, Pak Maulana? Ya kan, seperti yang saya sampaikan, memang permasalahan okupansi di hotel, atau kalau kita bicara selalu bagaimana menumbuhkan okupansi hotel di setiap destinasi yang ada saat ini di tengah masa pandemi ini, memang yang paling utama tantangan kita itu adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Di tengah angka COVID yang tinggi, dengan adanya wacana-wacana seperti akan melakukan lockdown dan segala macam, itu apapun program mau work from Bali segala macam itu nggak akan pernah berhasil nanti. Kenapa? Karena begini, kita sama-sama tahu dan kita sudah punya pengalaman lah dari tahun 2020. Indikator pergerakan kalau kita bicara selain di satu tahun itu kan ada 3 untuk leisure itu. Pertama kalau domestik ya, pertama mudik, lebaran, terus libur sekolah, dan satu lagi Natal tahun baru. Sisanya ini adalah business trip. Bisnis trip ini sangat bergantung dari ibu kota negara DKI Jakarta. Jadi kalau DKI Jakarta, kita pengalaman tahun lalu, begitu mereka DKI Jakarta itu masih melakukan PSBB, di tengah yang lain sudah melakukan pelonggaran, okupansi tidak akan bergerak. Yang tumbuh itu hanya orang-orang yang bergerak melakukan jalan-jalan dengan ada saat adanya long weekend atau weekend atau cuti bersama. Itu yang terjadi. Nah, sekarang di tengah situasi pandemi ini, apakah work from Bali itu akan bermanfaat? Nanti belum tentu, Mas. Ya, di tengah dinamika yang tadi sudah sampaikan Pak Trubus ya. Nah, ini yang akan terjadi nanti. Karena begini, memang kami akuin bahwa yang namanya sektor pariwisata, khususnya kalau kita bicara industri hotel, itu sangat membutuhkan adanya pergerakan orang. Jadi memang kondisinya sangat bertentangan dengan adanya penanggulangan atau pengentasan masalah COVID ini yang justru membatasi. Nah, ini yang sebenarnya benang merahnya ada di sana. Tinggal sekarang pemerintah ini bagaimana? Di sisi lain, sektor pariwisata, khususnya sektor hotel dan restoran itu memang sudah tertekan sudah lebih dari 1 tahun. Daya tahan mereka sudah tidak banyak sekarang ini. Mereka itu sudah hidup untuk besok, bukan hidup untuk bulan depan atau untuk tahun depan gitu loh. Itu kondisinya saat ini. Jadi memang dinamika situasi saat ini kami berharap tidak ada itu yang namanya lockdown itu. Karena kalau udah lockdown, ini kita bicaranya, saya mungkin masih bicaranya untuk pelaku usaha ya, bagaimana nasib tenaga kerja kami yang sementara sekarang sudah banyak yang tidak bekerja lagi karena situasi okupansi yang rendah ini gitu. Saya bisa simpulkan apa yang kemudian Anda tadi sampaikan, Pak Maulana, menjadi kesimpulan lah dari apa yang kemudian kita perbincangkan. Saya ke Pak Trubus, sangat singkat, waktu kita terbatas. Harapan Anda tentu saja ini sebagai kesimpulan apa, Pak Trubus? Iya, harapan saya tentu kebijakan ini bisa dilaksanakan. Ya, dilaksanakan dengan strategi-strategi yang menurut saya lebih mempertimbangkan konsistensi kebijakan gitu. Jadi kalau kebijakannya selalu berubah-ubah, inkonsisten, nah ini akan sulit, nggak akan tercapai target-target itu. Apalagi yang namanya hotel itu sangat ditentukan oleh mobilitas masyarakat, mobilitas publik. Nah, karena kebijakannya kita selalu mengubah, ini nanti akan lockdown, ini akan melakukan pembatasan secara ketat dan sebagainya. Ini saya rasa ya seperti jadinya kita berhalu saja gitu ya, bahwa akan ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam hal peningkatan perekonomian dalam konteks WFB ini. Belum lagi daerah-daerah lain yang juga merasakan akan hal yang sama gitu loh. Ini saya rasa memang kontraproduktif, Mas. Memang kontraproduktif. Inkonsistensi yang menyebabkan kontraproduktif. Iya. Baik. Oke. Pak Trubus, Pak Maulana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Kita doakan yang terbaik tentu saja untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan juga dunia usaha di Indonesia agar kemudian ya dua-duanya bisa berjalan dengan selaras dan juga sama-sama tumbuh dengan baik. Baik, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu dan bisa tetap